Coba nih teman-teman ini. Kalau saya menjual kalian, saya udah pasti dapat duit dong teman-teman. Ini saya keluar duit loh bantuin kalian. Ya, saya tidak pernah dengar ya teman-teman. Ketika kita mengeluarkan uang ratusan juta untuk Pak Gracia Pelo, untuk bantu teman-teman di Amerika ini, bantu Abi Saibudin, tidak semuanya uang saya. Itu uang gabungan kita. Untuk bantu apologet lainnya yang setiap bulan minta, itu internasional punya si Hussein Al-Iraqi, itu permintaan Lindsay sendiri, minta dana ke kita untuk bantu rumah singgahnya WAFM, untuk bantu Kiamat, untuk bantu Elia Maren, Lina Wijaya. Apakah pernah saya buka nomor rekening saya untuk minta donasi ke kalian? Tolong dong, saya lagi mau bantuin anak Batak nih, kita mau transfer ke anak Batak. Pernah enggak saya minta bantuan ke kalian? Enggak. Heran, saya sampai heran bisa kalian mengatakan saya ini menjual kalian. Duitnya teko sopo, duitnya teko aku kerja jungkir balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sudut pandang Agatha terhadap pernyataan dari Agatha yang bercerita bagaimana dia hampir dijual oleh sindikat penghujat, sindikat human trafficking yang dikelola oleh para Polycardos yang mengaku apologet Kristen ini. Agatha kemarin bercerita di room Dewi Monyong, yang notabene itu adalah musuh besar dari Sofiatul ya. Jadi kalau dibicara musuh besar dari Sofiatul sekarang, ya itu adalah Dewi Monyong. Kalau Edis, baru. Ya kalau musuhnya Edis, baru Robert Lele. Terus kalau bicara musuh Agatha, ya Ki Ahmad sama Elia Miron kan gitu. Jadi masing-masing ada musuhnya ini. Disediakan lawannya supaya konsentrasinya terpecah. Nggak mungkin Edis hadapi semua. Mati Edis. Begitu juga dengan Sofiatul. Jadi kita tahu ada beberapa pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Agatha mengenai sindikat penghujat internasional ini. Dan kalau kita lihat ya, ini semua ujung-ujungnya selalu melibatkan yang namanya Edis dan Sofiatul. Entah kenapa, kok selalu ada Edis dan Sofiatul dalam setiap kekisruan yang terjadi antar Polycardos atau apologet Kristen. Dan bukan hanya Polycardosnya saja yang berantem. Gereja-gereja di Indonesia juga kena imbasnya, teman-teman. Kalian boleh cek bagaimana sekarang gereja-gereja itu mendapat penolakan dari umat muslim. Umat muslim di Indonesia sudah mulai resah, ya, sudah mulai sangat resah dengan keberadaan gereja-gereja lantaran umat Islam melihat bahwa agama Kristen ternyata agama yang mengajarkan kebencian. Kenapa umat muslim bisa punya persepsi seperti itu? Ya lantaran Polycardos yang di medsos ini. Mereka terus menghujat Islam sehingga umat muslim berpikir, oh, ajaran Kristen seperti ini ya. Oh, ternyata ajaran Kristen menghujat Islam ya. Apakah seperti itu? Padahal kan kenyataannya enggak. Nah, inilah yang mau kita edukasi, mau kita sampaikan bahwa Kristen enggak seperti itu. Enggak. Cuman Kristen ini dapat imbasnya, dapat sialnya kalau kita bilang. Gereja kemarin ditolak lagi di Solo. Ya, itu pun gereja yang salah, teman-teman. Belum ada izin, main bangun duluan. Ya, udah bangun baru mohon izin. Kan lucu, di mana-mana orang izin duluan. Tapi entah kenapa di Indonesia ini ada filosofi better ask forgiveness than permission. Lebih gampang untuk minta maaf daripada permisi, minta izin. Ya. Jadi dia bilang udah langgar aja dulu, nanti minta maaf. Karena dia tahu orang Indonesia ini pemaaf gitu kan. Ya nggak segampang itu sekarang, teman-teman ya. Ini makin hari makin kelewatan, malah dimanfaatkan. Kebaikan orang malah dimanfaatkan, itu nggak baik, teman-teman. Jadi selalu berputar gara-gara Edis. Toleransi di Indonesia rusak ya karena Edis, teman-teman. Oh, dari dulu udah ada, siapa bilang? Edis itu debat itu nggak salah ya. Pengakuan dia sudah menghujat Islam sejak 16 tahun yang lalu, dia bilang. Nah, kalau kita cross-check, ya pelarangan ibadah ini kan baru terjadi beberapa tahun terakhir. Mungkin 5-6 tahun terakhir gitu kan. Betul tidak? Sejak zaman Covid itu. Artinya apa? Ya itu sudah zaman Edis menghujat Islam, teman-teman ya. Kecuali terjadi dari 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, oke lah kalian bilang, oh nggak ada hubungan dengan Edis ya, sudah ada duluan. Ya tapi Edis yang membuat ini semakin besar, semakin runyam. Oke? Jadi suka tidak suka, pengaruh Edis sangat besar untuk kerusakan toleransi di Indonesia.
Jangankan antar umat beragama, internal Kristen aja berantem setiap hari gara-gara Edis. Sampai Robert Lele bilang apa? Ini kita hancur semua ya gara-gara Edis. Pak Bom juga bilang, ini kok sekarang apologet Kristen tiap hari berantem sesama. Kenapa apologet Kristen sekarang kacau sekali gitu kan? Dan setelah di cross check ya karena Edis, karena Sofiatul gitu. Karena menurut mereka dengan uang donasi yang mereka berikan, ya kalian harus bisa dikendalikan. Sofiatul kan selalu membanggakan, saya yang bantu loh. Saya yang transfer, kalian butuh uang sewa, kalian butuh uang lari, saya yang keluarkan uang gitu. Kok saya pula dibilang sindikat gitu? Kok dibilang pula saya dibayar untuk menghujat? Halo? Ini kita akan bedah satu-satu tentunya. Tapi sebelumnya ya kita tonton dulu sebelum kita bedah. Dan ini kacamatanya sudah tidak ada gagangnya teman-teman, jadi mereng-mereng. Ya kemarin nggak sengaja jatuh gara-gara ya ini kacamata KW teman-teman ya, kacamata murah ini ya, kacamata murah. Jadi cepat sekali patahnya. Ini kita udah pesan lagi tapi belum nyampe-nyampe ya. Harap dimaklumi, kacamata 20.000. Kita nggak sanggup beli kacamata mahal soalnya. Ya, kita bukan Polikardus soalnya teman-teman ya. Kalau Polikardus coba lihat, Deddy Saputra langsung beli iPhone Pro Max ya, rupanya dia punya Vivo X300 Pro juga yang harganya 20-an juta juga. Gila itu orangnya. Gerejanya kayak kandang kambing, tapi handphonenya luar biasa. Padahal handphonenya tuh kalau nggak dia beli, uangnya dipakai untuk pembangunan gereja, gerejanya jadi bagus, jadi layak. Tapi ya namanya Polikardus, yang ada di otaknya uang aja gitu. Oke, bagi teman-teman jangan lupa, supaya makin seru nontonnya, siapkan cemilan dan minuman terbaik. Jangan lupa dibeli Maudi Madu teman-teman, supaya makin seru nontonnya kalau ditemani dengan Maudi Madu. Ya, ini madu asli yang kita jual dengan harga 40-an ribu, mulai 40-an ribu. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Jangan nanya saya lagi, Bang ada di Shopee nggak Bang? Bang ada di Tokopedia nggak Bang? Gimana cara belinya? Itu di deskripsi video. Tinggal diklik, ada linknya. Atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera ya. Jadi gampang sekali untuk belanja. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, saya dibilang menjual apa namanya sindikat, membayar. Kalian percaya enggak saya dibayar untuk menghujat? Menurut kalian? Kalau saya dibayar, saya nggak kerja 16 jam di Amerika, bonyok. Aku yo mau Bu, 5 tahun celenganku Aku banyak kalau aku pasang celengan. mau dibayar untuk menghujat, ya. Ya, nah saya heran itu loh, kalian nggak tahu apa-apa kok congornya itu. Saya sampai, tapi kadang-kadang prihatin juga ya. Betul sih kata Pak Jack tadi, saya heran ini orang-orang ini Trinitas, pagi siang malam segitiga bermuda ya toh, segitiga 3 bolpen ya toh. Tapi omongannya ya ampun, aduh Tuhanku Bapa di surga, sampai saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Saya sudah diem lama loh teman-teman, diem aja masih dihujat. Apalagi saya bicara itu saya nggak habis pikir ya teman. Hati nuraninya di mana gitu ya, hati nuraninya di mana ya, ngomongin sendal pink, ngomongin saya selingkuh, kumpul kebo sama Edis. Kalau itu dari Muslim mah kita nggak usah peduli, betul nggak sih Bu Marsha? Betul. Tapi ini orang Kristen, Trinitas loh teman-teman, Tritunggal, Maha Kudus apa Maha Kudus saya nggak tahu tuh. Saya pembela Tritunggal, Allah Tritunggal, tapi fitnahannya ya dari mulutnya keluar fitnahannya luar biasa. Ya, Bu Sofi tidak mau tersaingi katanya Bu Marsha. Aku mendengar ada yang mengatakan Bu Sofi tidak mau tersaingi menjadi apologet wanita nomor 1 loh. Hebat betul nih, siapa yang menobatkan saya jadi wanita apologet nomor 1 ini. Hebat betul aku. Justru saya tuh dari dulu mendorong, Bu Marsha tahu. Saya setiap kali ada apologet baru, saya malah support. Sama, kita semua mensupport. Iya. Malah tak senang saya dulu. malahan. Banyak nanti yang buka komal banyak itu. CP, ya. Si Agatha itu saya promosikan loh, kok sekarang kok malah kayak gitu. Sampai geleng-geleng kepala nih. Coba lihat ini Mimi Desa, kayaknya udah lama kenal saya ya. Apakah betul karakter saya seperti itu Mimi Desa? Coba ini teman-teman ini. Kalau saya menjual kalian, saya udah pasti dapat duit dong teman-teman. Ini saya keluar duit loh bantuin kalian. Ya. Saya tidak pernah dengar ya teman-teman. Ketika kita melakukan uang
ratusan juta untuk Pak Gracia Pelo, untuk bantu teman-teman di Amerika ini, bantu Abi Saibudin. Tidak semuanya uang saya, itu uang gabungan kita, untuk bantu apologet lainnya yang setiap bulan minta. Itu internasional punya, si Hussein Al-Iraqi. Itu permintaan Lindsay sendiri, minta dana ke kita. Untuk bantu rumah singgahnya WAFM, untuk bantu Kiamat, untuk bantu Elia Maren, Lina Wijaya. Apakah pernah saya buka nomor rekening saya untuk minta donasi ke kalian? Tolong dong, saya lagi mau bantuin anak Batak nih. Kita mau transfer ke anak Batak. Pernah enggak saya minta bantuan ke kalian? Enggak. Heran, saya sampai heran bisa kalian mengatakan saya ini menjual kalian. Duitnya teko sopo, duitnya teko aku kerja jungkir balik gitu. Ya, Bu, kontrakan saya habis, gak punya uang berapa? Apakah terus saya punya donasi? Saya bantu untuk ini, saya minta ke rekening saya, enggak. Ini loh di website Al Hayat ini duitnya masih ngumpul. Apa enggak butuh duit? Saya butuh duit, saya jungkir balik di sini teman-teman. Ya, heran saya sama kalian, kok ada narasi kayak gitu loh. Ya, ada narasi kayak tuh katanya dibantu menghujat loh. Saya tuh melindungi kalian. Ini saya juga baru lihat itu videonya Agatha di tempatnya si Lindsay. Dia bisa-bisa mengatakan waktu saya memberitahukan di Zoom, dia mengatakan saya menjual dia. Heran saya bilang, justru saya memperingatkan kamu hati-hati. Dikatakan aku nih Agatha ditumbalkan untuk dipelaporkan. Loh, sebelum dia terkenal aku sudah kasih peringatan di Zoom itu. Kamu hati-hati, kamu di Indonesia, namamu diincar. Itu belum tenar di YouTube itu Agatha. Saya sudah bilang hati-hati, kamu tuh masih di Indonesia. Justru saya peringatkan, itu ada CP di situ, Bu Marsha, ada Edis TV di situ, ada si Robert Lele di situ, ada si WK, ada si Elo. Tanya WK kalau nggak percaya. Ya, justru saya memperingatkan kalian hati-hati, nama kalian diincar. Ya, terus tapi kan dia bablas terus, betul nggak Bu Marsha? Sampai akhirnya kasus dia naik jadi penistaan agama, dilaporkan. Itu orang sudah teriak-teriak ke saya. Ya. Elia Meren DM saya, Bu bisa nggak bantu Agatha? Saya kalau Agatha nggak ngomong Bu Sofi bantu saya nggak mau ikut-ikut. Karena saya udah kena terus Bu Marsha. Saya bantu, saya keluarin duit, saya yang kena fitnah. Kan heran saya. Gitu loh. Orang kita yang keluarin duit kok. Bingung gue sampean. Ya. Yang lain juga ngomong sama, kamu rak mesakno to Mbak Agatha. Aku bilang, loh aku ya mesake, aku ya kasihan. Tapi aku nggak mau ikut campur dalam kasus ini, aku bilang. Kalau dia nggak minta bantuan aku, karena aku udah kepentok berkali-kali. Aku nolongi orang, malah aku sing di fitnah. Ya, saya difitnah numpang nama besar WAFM. Saya tanya sama teman-teman di sini, WAFM channel YouTube-nya sama channelnya Al Hayat besar mana kira-kira? Followernya. Nah, dulu Al Hayat sebelum dirungkatkan itu hampir 80.000. Coba kalian kalau WAFM live berapa orang yang nonton? Kok bisa saya numpang tenar loh? Kalau saya numpang tenar ke tempatnya Edis, betul nggak? Kalau saya numpang tenar dulu saya masuk ke Mikana, Mikana yang nonton banyak 20.000, betul nggak? Masa saya numpang tenar masuk ke yang nonton cuma 50 orang, gimana sih Bu Marsha ini otaknya? Mungkin nggak sih saya pansos ke Komal yang nonton 50, 20, saya masuk jadi 100, mungkin nggak itu pikirannya begitu? Heran saya sampean. Ya, narasinya semua dibolak-balik. Tapi kalau nggak ada narasi gitu ya nggak bisa buka Komal, Bu. Apa yang mau disampaikan sama itu? Kan sampai heran ya, Agatha bilang aku menurut loh. Dia justru aku peringatkan kamu tuh hati-hati. Betul kan akhirnya apa? Terus bablas ya. Aku bilang ini Agatha bentar lagi kena nih. Waktu itu dia terus langsung itu belum masuk YouTube tuh Bu. Dia belum tenar di YouTube, masih di TikTok doang. Memang mulai naik, dia mulai jadi bintang ini ya sebelum Edis. Begitu masuk YouTube, aku sudah ngomong, aku udah peringatkan dia kalau ndak hati-hati sama kayak anak Batak juga begitu, aku juga peringatkan. Aku udah peringatkan hati-hati kamu di Indonesia. Malah aku kena juga. Bu Sofi katanya ikut campur. Enggak, aku cuma memperingatkan hati-hati, dibilang aku ikut campur di komalnya dia. Kan parah. Jadi makanya aku nggak mau ngomong Bu Marsha, tak karep-karepmu. Soalnya aku ya kecentoknya begitu, aku cuma bilang kamu hati-hati Mas Indonesia. Dibilang aku ikut campur di komalnya dia, coba bayangin. Ya tak jarke we to ben, ya toh.
Itu gitu loh. Jadi ya saya melihat udah nggak sehat ya teman-teman. Aku juga udah agak males-males gimana gitu ya. Sudah nggak sehat lah aku bilang. Omongannya sudah tidak enak ke saya. Saya sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Ya semua perkataan-perkataannya negatif lah. Yang itu sama sekali faktanya tidak seperti itu. Ya. Gitu teman-teman. Oh iya Bu, tentang pengajaran ya yang sudah viral di depan publik menolak ya, menyanggah, tetapi sanggahan itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Coba Bu, gimana? Silakan Bu Sofi. Contohnya apa nih narasi yang perlu? Ya, Yesus hamba Tuhan itu loh, kan disanggah, itu kan sudah orang publik, jadi akhirnya tahu ini yang benar di dalam Alkitab atau yang tertulis dalam Alkitab itu salah, bahwa tertulis jadi tema itu Yesus hamba Tuhan salah berarti. Kan memang itu sudah terjadi nubuatan di Yesaya 42 dan di dalam Alkitab. Memang dia Mesias itu mengambil posisi Adam dan mengambil posisi Israel sebagai hamba kepada Bapa yang taat. Karena Adam yang pertama dan Israel kan memang gagal untuk taat kepada Bapa. Jadi Yesus itu sebenarnya di posisi kita. Yesus itu mati sebagai manusia, sebagai kita gitu loh. Nah, itu maksudnya sebagai hamba. Ya, yang katanya dalam rupa manusia. Jadi yang disebut doulos atau hamba itu adalah dia dalam rupa manusia. Ya, kemanusiaannya itu memang adalah hamba. Mesias itu adalah hamba. Ya, hamba Tuhan, hamba kepada Bapaknya. Nah, kalau ini itu kan disangkal penjabarannya ya, gitu ya Bu Sofi. Poinnya begini, poinnya benar nggak Yesus hamba Tuhan atau Yesus bukan hamba Tuhan? Jelas Yesus itu hamba Tuhan. Nah, gitu. Makanya kemarin ketika perdebatan Edis sama si Muslim ini, siapa sih namanya? Yonatan Bibir Monyong, bukan jangan Yonatan Endang Sunandar, Bibir Monyong. Sama si Bibir Monyong ini kan dia lagi ngebahas Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 21 dan 22. Di Lukas 2 ayat 11 kan dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus kan disebut Tuhan. Tuhan itu karena dia tuh Kristus gitu, karena dia Mesias. Ya, di dalam perjanjian lama Mesias kita itu disebut Adonai ya, atau Adoni atau Tuanku ya. Nah, terus di ayat bawahnya Lukas 2 ayat 21 dan 22 kan dikatakan setelah genap hari disunat 8 hari, kemudian pada hari pentahiran 2 minggu kemudian Maria datang ke bait suci kan begitu. Untuk menyerahkan Yesus gitu kan, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini kan Bapa. Nah, konteks ini tuh dalam pengertian Bapa di surga memang juga disebut Kurios. Yesus sebagai Mesias juga disebut Kurios. Nah, ini dijelaskan oleh Edis. Nah, ketika Edis mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu maksudnya Tuhan Bapa itu loh, Tuhan yang Bapa betul, itu loh. bukan Tuhan Bapa kan ada Nah, Tuhannya ya. kan betul. Tapi Dan itu mereka sudah ini kadang-kadang Bu, dijelaskan. di dalam Betul. Alkitab Tapi kan sudah- ada Tuhan huruf kecil, huruf gede kan berarti kan Tuhan huruf besar semua itu buat siapa ditujukan kan gitu. Tapi udah dijelaskan berkali-kali masih digoreng gitu, masih digoreng. Oh, Yesus apa Edis berkata Yesus bukan. Iya kan selalu digoreng tuh. Bahkan sampai si Bomber juga kan berkali-kali waktu pertama kali rencana penyaliban itu saya sudah ngomong, Edis itu tidak pernah mengatakan rencana keselamatan adalah rencana iblis, nggak pernah dia ngomong begitu. Iya. Tapi terus digoreng, terus saya sampai bingung sama si Bomber ini. Ya, ternyata emang yang palsu-palsu berkumpul menjadi satu kan begitu. Ya kan? Pendeta palsu, dokter Pengajar palsu. pengajar palsu. Ya. Jadi teman-teman di bawah ya. Kumpul Iya, semua makanya Bu pokoknya jadi Sofi, satu. Donasi palsu semua Makanya- kumpul jadi satu. Makanya Bu Sofi, teman-teman, bukan saya itu sebenarnya nih kalau teman-teman ikut saya tuh nggak pernah kan masuk Komel, tapi saya pikirnya gini loh, semua punya karakter masing-masing gitu kan. Saya nggak pernah. Cuman ini teman-teman ya, saya kan sebagai netizen di luar Komel saya, ya. Dan ini sekarang lagi viral di antara apologet gitu kan. Nah, yang seseorang yang dikatakan pinter lah, pengikutnya banyak lah, menyampaikan sesuatu dengan tegas, menyanggah dengan tegas bahwa menyatakan Yesus bukan hamba Tuhan, otomatis saya sebagai itu kan ya mengingatkan harusnya. Dan sebelum saya juga banyak yang mengingatkan, ya, gitu loh. Jadi kita nggak boleh mendiamkan dong, ya kan? Sementara yang tertulis jelas menjadi tema, menjadi judul Yesus hamba Tuhan.
gitu. Disangkal. Jadi Alkitabnya sendiri Disangkal ya apa ya, saya nggak pernah bilang saya pintar Alkitab, saya hafal Alkitab, cuman saya pernah baca Alkitab ya, sekalipun seorang malaikat ya menyampaikan Injil Kristus tapi bukan menyampaikan Injil tapi bukan Injil Kristus yang tertulis, ya mereka orang terkutuk. Apa ya, saya kan nggak salah bilang yang itu yang pengajar palsu itu terkutuk sebelum mereka bertobat, menyatakan oh kesalahan mereka di depan publik, karena kan sudah di ranah publik, harus ditegur dong. Kalau dia menyarankan Edis itu kan harus ditegur karena dia begini, dia juga harus bisa ditegur kan. Anehnya Kan mereka itu. nggak berani protes ke Diki Nganda sama Romo Daniel. Nah Pernyataannya sama itu kok. Betul nggak teman-teman sekali teman-teman? lagi, iya teman-teman sekali lagi, rekam jejak digital tuh nggak bisa hilang ya. Saya juga scroll dia ngomong itu ya, dia ngomong sama, maaf ada satu spender di Komalnya itu ya, kita disuruh belajar sama gereja masing-masing. Pertanyaannya, yang nyarankan itu si Agatha, kamu belajar di siapa bahwa menyatakan Yesus bukan hamba Tuhan? Sementara kamu kan bawa belajar sama romomu sendiri mengajarkan Yesus itu hamba Tuhan. Lah ini Romo yang mana yang kamu ikutin? Apa Romo Onok Maling atau Romo siapa? Romo ono Gitu loh ya. maling. Karena dia menyarankan, ingat ya, rekam coba teman-teman share. Ya, dia menyarankan seorang ini namanya dia pengajar, menyarankan semua ya, kalian harus belajar sama gereja masing-masing. Itu masih tetap ya pembahasan tentang Yesus hamba Tuhan. Sementara dia bawa kalau benar kan saya belajar dari Romo. Ya kita tahunya ya Romo Daniel. Ya sementara Romo Daniel dengan tegas mengajarkan Yesus hamba Tuhan. Lah pertanyaannya dia sama Romo siapa? Kan itu, ingat ya teman-teman ya, karena dia mengajarkan pengajaran tidak sesuai yang kita terima. Apa yang kita terima? Ya pengajaran yang tertulis dalam Alkitab. Ya harus ditinggalkan itu, Roma 16 ayat 17. Hindari mereka, waspada, itu jelas kok. Ya, memberikan pengajaran ya tidak sesuai yang kita terima. Kita kan menerimanya ajaran yang terus dalam Alkitab. Lah dia mengajarkan di luar Alkitab. Ya. Sofia tuh menyangkal bahwa dirinya adalah sindikat yang menjual apologet Kristen. Dia juga menyangkal bahwa dia dibayar untuk menghujat. Kalau dia dibayar untuk menghujat, ngapain dia kerja sampai 16 jam setiap harinya? Ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya. Nggak ada orang yang kerja 16 jam sehari, teman-teman. Mati. Kalian bisa hitung ya. Satu hari 24 jam. Kalau kamu kerja 16 jam, terus pergi kerja apa nggak pakai waktu? Betul tidak? Apalagi ini Amerika. Kamu pergi kerja, terus pulang kerja itu juga udah setengah jam sampai 1 jam. Mandi, boker, buang air kecil, makan. Ya. Terus dia juga masih bisa ikut live kok. Oke? Dia pasti juga melakukan aktivitas yang lain. Kalau kita bilang lah, perjalanan 1 jam, kerja 16 jam, udah 17. Tambah makan, ya, mandi, boker, kencing, beres-beres dan sebagainya 1 jam. Oke? Sudah 18 jam. Sisa 6 jam. Itu belum main HP dan sebagainya. Satu hari kamu tidur 5 jam, 4 jam, mati kamu. Mati kamu. Nggak ada orang yang bisa bertahan hidup dan sehat kalau istirahatnya kurang. Ya. Sekali 2 kali oke lah, tapi kalau setiap hari mati kamu. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Apalagi kita bisa lihat Sofia tuh termasuk aktif di media sosial belakangan ini, apalagi untuk menyusui Edis. Aktif sekali kan dia untuk menyusui Edis, keliling satu komal ke komal lainnya untuk membela Edis. Nah, ini kalian harus tahu. Dan kenapa dia tetap jadi babysitter ya, karena dia suka. Nggak melulu orang kerja itu untuk nyari duit, teman-teman. Ada juga orang kerja itu untuk passionnya. Ya. Ada yang seperti itu. Saya ambil contoh ya. Saya ini masih nge-konten ya, buat konten buat YouTube ini. Apakah untuk ngejar uangnya? No. Recehan ini, teman-teman. Satu konten kayak gini paling cuma dapat 40.000. 40.000, 50.000. Paling banyak 50.000. Kita harus cari bahan ya. Harus nonton dulu, harus bikin catatan, baru kita reaksi. Ribet. Lebih gampang kita masuk TikTok ya, nyari koin 50.000 tuh gampang. Betul nggak? Lebih gampang. Tapi kenapa nggak saya lakukan? Karena memang passion. Lebih ke arah passion, teman-teman. Ya. Dan kita ini nutupinya dengan iklan, teman-teman. Dengan iklan madu kita ini.
Ya, kalau nggak ya mati juga kita pastinya. Terus Sofiatul sendiri ya dia suka ngurusin anak-anak, karena dengan ngurusin anak-anak dia bisa ketemu bapaknya, ya, bapak-bapak bule, ya terus mungkin anak-anak juga bisa dia berikan pemahaman cabulnya gitu kan, karena dia kan suka dengan pemahaman kumpul kebo, cabul dan sebagainya. Ini yang kalian harus tahu. Terus apakah Sofiatul bekerja dengan sindikat? Betul. Itu sudah banyak yang kasih tahu teman-teman. Kesaksian sudah banyak sekali bagaimana Sofiatul berada di sindikat penghujat. Di sindikat itu mereka membackup orang-orang yang mau menghujat Islam. Contohnya Sofiatul ngomong, saya yang transfer uang gitu kan, dari yayasan kami yang kasih bantuan. Kamu butuh kos, kamu butuh sewa rumah, kita yang transfer. Gracia Pelo, kita transfer 300 juta untuk persidangannya. Sekarang saya tanya teman-teman, Sofiatul bilang dia nggak pernah galang donasi. Betul, harus saya akui. Paling ada Saweria. Oke, dia nggak pernah secara terang-terangan menggalang donasi. Yang jadi pertanyaan, uang 300 juta ke Gracia Pelo, ya, terus bantuan-bantuan yang fantastis lainnya, itu dari mana uangnya? Dari gaji Sofiatul? Tidak mungkin. Gaji seorang nani berapa? Bahkan Sofiatul tuh pernah cerita ya, dia untuk bisa menghidupi dirinya butuh 2 shift. Itulah dia bilang 16 jam. Dia harus kerja 2 shift. Supaya apa? Supaya bisa hidup di Amerika. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya pas-pasan seperti itu kalian suruh untuk donasi sampai 300 juta ke orang? Nggak masuk akal teman-teman. Ya. Teman saya di Amerika teman-teman, kerjanya ya manajer malah. Ya. Dia ngurusin sebuah restoran teman-teman. Ya kalau bicara salary-nya ya sebulan dirupiahkan 100 juta juga, 110, 120 gitu. Tapi kalau kalian suruh dia nyumbang uang 40-50 juta sebulan ya nggak mau lah dia. Ya. Bahkan dia transfer ke nyokapnya saja itu sebulan itu sekitar 15 juta. Dia tuh kayak merasa kegedean 15 juta itu gitu. Karena dia tanya gitu kan, di Indonesia 15 juta besar nggak gitu dia bilang. Bukankah 7-8 juta udah cukup gitu ya? Dia merasa 7-8 juta udah cukup gitu. Padahal gajinya 110. Ya balik lagi teman-teman. Ya nggak mungkin gitu. Orang yang gajinya cuma jadi nani di Amerika terus ngasih orang uang puluhan juta setiap bulan, bahkan sampai ratusan juta setiap bulan. Nggak mungkin teman-teman. Ada yang membackup dia, yaitu apa? Sindikat itu, organisasi tersebut. Dan Sofiatul sendiri kan pernah ngomong ya, bahwa dia itu di backup oleh organisasi yang di belakangnya itu ada ketua-ketua sinode gereja besar. Ya, nggak perlu saya putarin videonya ya, karena malas nyari teman-teman. Tapi yang udah nonton saya lama pasti tahu ya, pernah saya putarkan pernyataan langsung dari Sofiatul bahwa ada ketua-ketua sinode besar yang nge-backup apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan ini terpantau oleh gereja-gereja. Nanti kita akan bahas di konten berikutnya ya, karena saya belum mau tampilkan konten bombastis kita, di mana ketua sinode teman-teman, salah satu ketua sinode gereja besar di Indonesia, itu angkat bicara mengenai kelakuan Polycarpus yang mengatasnamakan apologet Kristen. Mereka saja resah dan kesal gitu. Mereka bilang ini kita imbasnya negatif nih, gara-gara mereka kekristenan jadi dipandang jelek dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah saya bersuara setiap hari, mulai nih kan, ada gereja-gereja yang menanggapi dan mulai sadar bahwa dampak dari Polycarpus ini negatif. Ya, mereka harus lihat ini. Setelah 5-6 tahun ini, dengan adanya Edis, Sofiatul, ya, yang lain-lain selama 5-6 tahun, dampaknya positif atau negatif? Faktanya negatif. Kristen makin dipandang sebelah mata, makin banyak orang mualaf, ya, gereja makin dipersulit. Itu udah negatif semua teman-teman. Ada nggak dampak positif ya? Nggak ada. Oh tapi ada yang murtad gitu kan? Lah siapa yang murtad? Dari kalian sendiri yang bilang ini murtadnya kalau bukan karena uang pasti karena aneh-aneh nih. Lihat kesaksian murtadinnya, nggak ada yang beres. Jadi jangan percaya ada yang klaim, oh ada yang murtad gitu kan. Agatha aja ngaku murtadin. Agatha ngaku murtadin, bayangkan teman-teman. Ya, ini kurang ajar sekali dia. Bapak mamanya itu dari melahirkan dia udah ditanamkan nilai-nilai Kristen, malah dia bilang mamanya naik haji. Kurang ajar sekali ya. Terus Sofiatul bilang dia juga nggak ada rasa iri. Jadi kalau ada yang bilang dia iri dan pengen mempertahankan posisi sebagai ratu penghujat nomor 1, ya dia bilang enggak, buktinya dia yang mendukung dulu Mikana, Agatha gitu kan, yang lain-lain
Iya, karena dia udah pernah jadi ratu penghujat tahun 2023 ya, kalau nggak salah, 2022. Dia ratu penghujat 2022, jadi setelah jadi ratu penghujat pengen jadi apa? Ya jadi pengen jadi hujater makers. Ya. Itu tingkatan yang wajar, yang ingin kalian capai teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalian sudah pernah jadi presiden, oke? Masa jabatan kalian selesai. Kira-kira berikutnya jadi apa sih? Kalau masih mau terlibat politik, pasti jadi ya kingmaker kalau orang bilang gitu kan. Orang yang menentukan siapa presiden berikutnya. Orang yang punya power untuk mendorong seseorang supaya dia bisa jadi presiden. Itu namanya kingmaker. Begitu juga dengan Sofiatul, dia ingin menjadi pembuat ya, Polycardus maker. Dia ingin terlibat dalam menghasilkan dan mendidik penghujat-penghujat yang lebih sadis di generasi yang akan datang. Dan salah satu produk dia adalah Edis, kan gitu. Kalian harus mengakui Edis itu produknya Sofiatul, teman-teman. Edis itu dulu sampai nggak bisa pulang dari Singapura jadi gembel, terus ditampung oleh Sofiatul, teman-teman. Ya, karena saya yang perkenalkan saat itu, dan setelah ditampung Sofiatul, apa yang terjadi sama Edis? Hidupnya naik ya, secara materi, tapi hatinya kosong. Itu memang harga yang harus dia bayar ya. Sampai dia bisa nangis kemarin waktu 17-an di Amerika kan. Dia merasa hampa, dia merasa kosong, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini kok kayak gini gitu kan, malah dapat pembalasan yang ajab semua gitu. Ya, malah hidupnya tuh kayak terluntang-lantung, nggak beres gitu. Ya kenapa? Ya itu harga yang harus kalian bayar dari hujatan yang kalian buat. Jadi dia itu hasil didikan Sofiatul. Mikana hasil didikan Sofiatul. Saya akui, ya. Dulu kan Mikana panggil si Sofiatul apa? Kakak gitu kan, kakak tertua gitu. Sofiatul menikmati sebagai pembuat Polycardus ini. Ya, dia memang sudah sampai ke tahapan tersebut, teman-teman. Bagi dia, bagaimana menciptakan generasi penghujat berikutnya itu yang paling penting. Itulah kenapa dia mengemban tugas dari organisasi untuk merekrut sebanyak mungkin penghujat-penghujat baru. Dia pengen orbitkan kemarin Elia Miron, Ki Ahmad, RK, Oki, ya. Itu orang-orang yang dia siapkan jadi penghujat berikutnya. Tapi ini kan berkhianat kemarin ya. Gara-gara visa mereka nggak bisa keluar, mereka ngamuk. Putar arah sekarang, jadi lawan. Terus anak Batak atau Rudy Simamora, ini kan sedang disiapkan teman-teman ya. Ya, Rudy Simamora ini kan sedang disiapkan untuk kabur ke Amerika untuk jadi penghujat next generasi gitu kan, untuk menggantikan Edis di masa depan kalau seandainya Edis meninggoy gitu. Nah, jadi memang ya akan seperti itu terus teman-teman. Oke? Bahkan menurut Sofia tuh Agatha itu pernah ingin dia tolong saat Elia Miron WA dia. Tapi karena bukan Agatha yang langsung ngomong, dia merasa oh, udahlah janganlah ikut campur. Ya. Jangan ikut campur daripada nanti difitnah. Karena Sofiatul bilang dia tuh pernah mengatakan kepada Agatha hati-hati ya, hati-hati, jangan terlalu offset, nanti kamu ditangkap, kamu masih di Indonesia. Dan Sofiatul bilang ini saya udah ingatkan dengan niat baik kok malah dibuat seakan-akan saya mau jatuhkan dia, saya mau menjual, saya nakut-nakuti dia gitu kan. Ya karena kalian tuh sering membuat teror, karena kalian teroris, jadi omongan kalian tuh membuat orang ketakutan sehingga dianggap sebagai ancaman ya, bukan sebagai peringatan, tapi orang menangkapnya itu sebagai ancaman. Aduh, ini kacamata mereng terus jadi gini teman-teman. Jadi aneh ya, aneh sekali. Ada ini. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Karena ini nggak enak badan teman-teman ya, besok udah mau berangkat, nggak tahu nih ya tumbang nggak di jalan. Ini amandel saya kambuh, kesehatan saya drop ya, ini mungkin cuacanya memang lagi parah-parahnya ya. Ini kalau kita lanjutkan nanti tiba-tiba video kita dipotong terus dibilang inilah azab yang nyata buat HMC ya dari Oten-Oten. Aduh, lucu ya, tapi karena mereka lagi sibuk ngurusin sesama, sementara agak mending konsentrasi mereka tidak ke arah kita. Oke. Itu sih, dan kita mau keluar kota besok teman-teman dalam rangka melawan pemurtatan. Ada beberapa hal yang akan kita kerjakan yang pastinya akan seru, yang pastinya akan memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi dunia lintas iman, dan tentunya positif ya. Yang saya lakukan tuh selalu positif untuk Islam teman-teman. Kalau yang negatif di sebelah bukan kita
Ya, kalau kita selalu memberikan dampak positif baik bagi Islam maupun bagi Indonesia tentunya. Yang paling penting itu ya, bagi negara kita memiliki dampak positif, bukan menjadi sampah masyarakat, bukan menjadi beban bagi negara seperti Edis gitu kan. Loh, Edis mana beban, dia baik gini-gini. Loh, beban lah. Gara-gara dia kepolisian jadi susah kan. Itu kan beban itu. Menghabiskan anggaran negara untuk ngurusin dia. Itu kepolisian jadi ngurusin dia tuh capek, habisin duit. Begitu juga dengan Saipudin gitu kan, sampai dia bilang jenderal tuh dan beberapa polisi tuh sampai terbang ke Amerika untuk ngerayu dia pulang. Nah, itu kan jadi beban, habisin duit. Oke? Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Tetap semangat teman-teman, mohon doanya untuk perjalanan besok sehingga kami bisa kembali ke rumah masing-masing dengan kondisi selamat ya. Karena total 5 hari teman-teman, 5 hari cukup panjang. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan yang mau support perjalanan kami bisa melalui rekening yang tertera di bawah. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.